Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Al-Kausar Rahab, NIM 211279, Pendidikan Agama Islam semester 7, kampus Tai Al-Hikmah Tebing Tinggi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan merupakan salah satu elemen penting dalam proses pembelajaran. Evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menilai hasil belajar peserta didik, tetapi juga sebagai acuan dan memperbaiki dan mengembangkan proses pendidikan secara keseluruhan. Kemudian ada beberapa prinsip utama dalam evaluasi pendidikan. Yang pertama, objektivitas. Objektivitas merupakan prinsip utama dalam evaluasi pendidikan. Evaluasi harus dilakukan tanpa adanya bias, baik dari sisi pengajar maupun peserta didik. Yang kedua, komprehensif, mana evaluasi pendidikan harus mencakup semua aspek yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Komprehensif itu mencakup penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan prinsip itu, evaluasi tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, tapi juga pada perkembangan karakter, sikap, dan keterampilan peserta didik. Kemudian yang ketiga ada keterandalan. Keterandalan merujuk pada konsistensi hasil evaluasi. Sebuah evaluasi yang dianggap andal jika menghasilkan hasil yang serupa ketika diterapkan pada situasi yang sama atau pada waktu yang berbeda. Kemudian yang keempat adalah validitas. Validitas adalah sejauh mana alat evaluasi dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Contohnya, jika tujuan evaluasi adalah mengukur kemampuan berpikir kritis, maka evaluasi harus dirancang untuk mengukur kemampuan tersebut, bukan aspek yang lainnya. Adapun yang kelima, praktis dan efisien, di mana evaluasi pendidikan harus dilakukan dengan praktis ataupun efisien. Berarti proses evaluasi tidak boleh memakan banyak waktu, biaya, ataupun sumber daya yang berlebihan. Kemudian yang keenam adalah keadilan. Prinsip keadilan dalam evaluasi bahwa semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan dan menunjukkan kemampuan mereka. Yang ketujuh, keterlibatan peserta didik, di mana peserta didik sebaiknya dilibatkan dalam proses evaluasi dengan melibatkan adanya peserta didik atau siswa. Mereka dapat memahami tujuan evaluasi dan merasa memiliki tanggung jawab dari hasil belajar mereka. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan adalah umpan balik yang konstruktif, di mana evaluasi tidak hanya berakhir pada pemberian nilai, tapi juga harus diikuti dengan umpan balik. Harus adanya umpan balik yang konstruktif, di mana umpan balik itu membantu peserta didik memahami kekuatan dan kelemahan mereka ataupun kekurangan mereka, serta memberikan panduan untuk perbaikan di masa depan. Baik, mungkin itulah dia penerapan prinsip-prinsip evaluasi pendidikan yang baik. Sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Evaluasi yang dilakukan secara objektif, valid, reliable, dan adil akan memberikan gambaran yang akurat tentang pencapaian peserta didik. Nah, selain itu, evaluasi yang komprehensif dan disertai umpan balik yang konstruktif akan ke peserta didik untuk terus berkembang dan mencapai potensi terbaik mereka. Baik, dengan begitu evaluasi pendidikan menjadi alat yang efektif untuk mendukung keberhasilan proses pendidikan secara keseluruhan. Mungkin itu saja dari saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.